ADX juga trennya cukup bagus, yaitu tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal, untuk saat ini juga bisa diikuti dengan sell dengan target TP adalah di sini, yaitu sebelum garis support berikutnya, dan stop kita bisa tarik sampai ke garis EMA 21. Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan hari ini, tanggal 1 Februari 2023. Saya akan mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD pagi hari ini harga dibuka di dekat garis resisten dengan technical trend yang masih terlihat berkonsolidasi. Jadi kalau kita lihat dari ketiga garis moving average di sini masih belum menunjukkan arah yang jelas. Jadi masih dalam kondisi konsolidasi. Sementara untuk RSI juga menempel di garis 50, kemudian momentum MACD juga masih sangat kecil di atas garis 0. ADX juga masih melandai di garis 25. Secara teknikal memang ada peluang terjadinya uptrend karena harga masih berada di atas garis EMA 55. Dan entry terbaik adalah jika harga mampu breakout di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought, dan ADX trennya meningkat di atas garis 25. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di kondisi konsolidasi. Jadi kalau kita lihat harga juga masih menempel di garis ketiga garis moving average yang menyatu di pagi hari ini, menandakan bahwa memang arah market masih belum bisa terlihat secara jelas. Jadi di sini untuk Fibonacci pun kita arahkan ke atas ataupun ke bawah masih sama saja. Dan untuk RSI juga masih berada di garis 50, momentum MACD juga sangat kecil di atas garis 0, dan tren ADX menurun di bawah garis 25. Belum terlihat arah tren untuk pagi hari ini, jadi sementara untuk Euro USD kita ikuti aja. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan teknikal tren turun. Terlihat dari ketiga garis moving average masih terbuka lebar, berpeluang untuk terjadinya strong trend untuk di hari ini. Sementara untuk RSI sudah berada di bawah garis 50, momentum MACD juga cukup bagus di bawah garis 0, dan ADX juga cukup bagus, tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal di saat ini sudah bisa diikuti dengan entry sell karena ini terjadi breakout di garis 61,8 dan ADX juga mendukung ada penguatan tren. RSI juga mendukung sudah berada di bawah garis 50. Dengan tingkat risiko adalah kita pasang di atas garis EMA 21. Saya coba ikuti sell. Target TP kita maksimalkan yaitu sebelum garis support berikutnya atau sebesar ATR di 170. Kemudian stop kita tarik sampai di atas garis EMA 21. Peluang kedua adalah jika nanti harga mampu breakout support, maka disitu pun juga bisa diikuti dengan sell. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan technical trend turun. Terlihat dari ketiga garis moving average juga masih terbuka lebar di pagi hari ini. Sementara untuk RSI berada di bawah garis 50, momentum MACD di bawah garis 0 dengan momentum yang masih kecil. ADX juga trennya cukup bagus, yaitu tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal, untuk saat ini juga bisa diikuti dengan sell dengan target TP adalah di sini, yaitu sebelum garis support berikutnya, dan stop kita bisa tarik sampai ke garis EMA 21. Coba ikuti juga untuk TP kita buat sempit karena memang harga terlihat trennya adalah sempat terjadi koreksi. Stop kita taruh di EMA 21. Berikutnya untuk AUD USD pagi hari ini harga juga dibuka di
kondisi konsolidasi terlihat dari ketika garis moving average terjadi penyempitan di pagi hari ini, dan arah dari garis moving average pun juga masih belum terlihat jelas ke atas ataupun ke bawah. Sementara untuk RSI juga menempel di garis 50, momentum MACD juga 0, dan ADX juga melandai di garis 25. Sementara kita ikuti dulu karena belum ada arah tren yang jelas terlihat. Lanjut untuk USD CPY di pagi hari ini, USD CPY dibuka di area konsolidasi Fibonacci, dan dilihat dari garis moving average pun juga sempat terjadi penyempitan di awal pagi. Dan harga untuk saat ini sudah mampu melewati garis 61,8. Sementara untuk RSI juga masih menempel di garis 50 dengan tren mendatar. Momentum MACD masih sangat kecil di bawah garis 0, dan ADX juga jauh di bawah garis 25 dengan tren yang mendatar. Belum terlihat kekuatan arah tren yang jelas untuk pagi hari ini di USD CPY. Jadi walaupun dia mampu breakout di bawah 61,8 Fibonacci, namun tidak didukung oleh RSI dan ADX. Jadi untuk sementara kita ikuti dulu. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis support dengan technical trend turun, dan masih terlihat untuk ketika garis moving average juga terbuka lebar. Ada peluang untuk terjadinya strong trend untuk di hari ini. Sementara untuk RSI juga sudah berada di bawah garis 50 mendekati area oversold. Momentum MACD juga cukup bagus di bawah garis 0, dan ADX juga berada di atas garis 25 dengan tren yang menurun. Secara teknikal ada peluang untuk terjadinya downtrend, dan kita bisa ikuti entry sell jika harga mampu breakout di bawah garis support, diikuti dengan RSI tetap mendekati area oversold dan ADX tetap berada di atas garis 25. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di dekat garis support dengan technical trend turun. Terlihat dari ketika garis moving average juga masih terbuka lebar dengan arah ke bawah, menandakan bahwa berpeluang terjadinya strong trend untuk di hari ini. RSI juga sudah berada di area oversold, momentum MACD juga cukup lumayan di bawah garis 0, dan ADX juga berada di atas garis 25. Secara kekuatan tren ada arah tren kuat untuk di USD Kanada. Kita tunggu validasi candle untuk breakout di bawah garis support dan bisa diikuti dengan sell. Kita lihat peluang fundamental yang akan rilis di hari ini. Untuk hari ini tanggal 1 Februari 2023 ada banyak fundamental yang akan dirilis di hari ini mulai pagi tadi sampai nanti malam. Kita akan fokus untuk data-data yang masuk di kategori medium dan high impact. Untuk yang masuk di medium impact, nanti sore jam 5, yaitu untuk market atau data dari mata uang euro, adalah CPI Price Estimate dari 9,2%, forecast untuk nanti sore adalah 9,0%. Efek market aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang euro. Kemudian untuk malam harinya di jam 8.15 ada data untuk US dollar, yaitu non-farm employment change. Di sini dari data sebelumnya 235K, forecast untuk nanti malam adalah 176K. Jadi terjadi penurunan. Efek market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, berpeluang untuk terjadi penguatan di mata uang US dollar. Jadi untuk saat ini bisa membawa rumor mata uang US dollar melemah. Kemudian di jam 10 malam ada manufacturing PMI. Ini masuk kategori high impact, termasuk tadi yang non-farm employment change, yaitu juga masuk kategori high impact. Data sebelumnya 48,4, forecast nanti malam adalah 48,0. Sangat sedikit selisihnya. Efek market jika aktual lebih besar daripada forecast, berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Kemudian untuk job opening dari 10,46 M, forecast untuk nanti malam 10,28 M.
Efek market, jika aktual lebih besar daripada forecast, berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Dan untuk data oil inventory, ini walaupun masuk di kategori medium impact, sangat mempengaruhi untuk pergerakan barrel oil, yaitu untuk barrel WTI, minyak oil Amerika. Akan dirilis jam 10.30 dengan data sebelumnya adalah 0,5 M dan forecast untuk nanti malam inventory-nya adalah minus 1,0 M, jadi terjadi penurunan. Efek market, jika aktual lebih kecil daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.